Ingat mati adalah selalu membuat kita istiqomah beramal saleh, menjauhkan kita dari fitnah dunia, menjauhkan kita dari berlebihan mengurusi dunia. Boleh kita urus dunia, tapi juga jangan lupa mengutamakan akhirat. Akhirat adalah hidup kita selama-lamanya. Tapi sebelum kita menuju akhirat, pasti kita akan masuk ke rumah kita yang baru, adalah kuburan. Kita akan sendiri di tempat yang sempit dan gelap. Ingat selalu mati, akan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan untuk selalu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit IRC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan pondok di Indonesia. Ini Syekh Ali kritis, kalau didoain udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas, ini meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah ke warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama, dan Ustadz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wakrim nuzalahu wabdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti kemarin laporan seorang jamaah, gimana posisi ayah saya katanya. Kenapa ayah? Ayah saya subhanallah orangnya baik, akhlak baik, suka bantu orang, bahkan suka bangun masjid, tapi tidak pernah salat sama sekali. Ini gimana bahasanya? Kalau tidak pernah salat. Salat tiang agama. Tidak ada salat, semua amalan sia-sia. Semua amalan sia-sia. Tidak ada artinya. Puasa tidak ada artinya, haji tidak ada artinya, semua salat malam tidak ada artinya, sedekah tidak ada artinya, bangun 1000 masjid tidak ada artinya. Karena tiang agama atau istilah lain tali hubungan kita sama Allah salat. Kalau tali itu terputus, mana ada lain yang bisa sambungkan? Tidak ada dan bisa sambung. Makanya salat itu satu-satunya ibadah yang bisa dikatakan yang meninggalkan salatnya sengaja bisa dikatakan kafir. Tapi tidak ada dalam ayat atau hadis yang meninggalkan zakat atau tidak haji atau tidak puasa kafir. Tidak ada. Hanya salat. Sampai Rasulullah SAW bersabda, berjanjian antara kita, batas perbedaan antara kita umat Islam sama orang-orang kafir dan orang musyrik adalah salat. Berarti salat menjadi batas. Kalau jaga salat berarti anda masuk golongan orang yang beriman. Kalau tidak salat masuk golongan yang di sana sebelah kiri.
Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Man taraka salatan wahidatan muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan satu kali salat sengaja dia salat tak mau. Kenapa? Tidak mau. Itu aja, tidak ada alasan. Cuma tidak mau, sengaja. Sehat, akal, sadar, tahu salat, tahu masjid, tahu dengar azan, tahu semua dia tahu. Salat tidak mau. Kata Rasulullah, barang siapa yang tinggalkan satu kali salat sengaja, dia kafir. Bagaimana orang yang banyak yang tinggal salat? Bagaimana orang yang tidak salat? Sama sekali. Salat itu bukan main, bukan ibadah yang biasa. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak turun lewat wahyu. Salat. Nafsu manusia ini tergantung kebiasaan. Kalau kita misal melihat makanan enak, kalau dibiasakan makan sambil habis tambah lagi, kalau sudah terbiasa seperti ini, dia tidak akan pernah puas. Apalagi melihat menu makanannya macam-macam. Kita masuk ke salah satu tempat makanan yang sudah disediain macam-macam. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, apalagi mengikuti pandangan mata, semuanya serba enak. Kita sudah ambil secukupnya, bahkan sudah kenyang, tapi rasanya yang aku tadi lihat tapi belum saya rasain. Ini belum saya rasain, ini belum saya rasain. Makanya jangan suka banyak lihat, syukuri yang sudah ada, nikmati yang sudah ada. Ingat, mati adalah selalu membuat kita istiqamah beramal saleh, menjauhkan kita dari fitnah dunia, menjauhkan kita dari berlebihan mengurusi dunia. Boleh kita urus dunia, tapi juga jangan lupa mengutamakan akhirat. Akhirat adalah hidup kita selama-lamanya. Tapi sebelum kita menuju akhirat, pasti kita akan masuk ke rumah kita yang baru, adalah kuburan. Kita akan sendiri di tempat yang sempit dan gelap. Ingat, selalu mati akan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk selalu kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut.